Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, saya Anji Kedawas. Saya Siti Jenar, saya Fungsi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang joint venture. Teman-teman, simak penjelasannya ya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai joint venture. Apa sih joint venture itu? Joint venture merupakan kerjasama antara dua atau lebih orang atau badan yang saling menguntungkan pihak-pihak terkait karena tersirat perjanjian pembagian laba rugi yang jelas dan merupakan komitmen. Di samping itu, jangka waktu yang dibutuhkan terbatas, misalnya dibatasi oleh tercapainya tujuan. Perbedaan yang pokok antara joint venture dengan persekutuan adalah umurnya, dalam arti bahwa umur joint venture jauh lebih pendek jika dibandingkan dengan umur persekutuan yang biasa. Nah, di sini kita mengambil contoh dari PT TikTok Goto Indonesia, yang merupakan contoh joint venture strategis yang terbentuk antara raksasa media sosial global TikTok dari Tiongkok ini dan konglomerat teknologi terkemuka Indonesia, yaitu Goto, yang merupakan induk Gojek dan Tokopedia. Komitmen ini bertujuan untuk menggabungkan kekuatan sosial commerce TikTok Shop dengan ekosistem digital Goto yang luas, termasuk layanan pengiriman dan logistik yang terintegrasi. Pembentukan joint venture ini merupakan respon terhadap perubahan regulasi pemerintah Indonesia yang memisahkan fitur transaksi e-commerce dari platform media sosial, memungkinkan TikTok untuk tetap beroperasi di pasar e-commerce Indonesia melalui sinergi dengan pemain lokal. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan terkait anggota joint venture. Nah, dalam sebuah joint venture atau yang sering kita kenal sebagai usaha patungan, setiap pihak yang terlibat dan menyelenggarakan kolaborasi bisnis ini disebut dengan istilah partner atau sekutu. Peran mereka sangat krusial karena umumnya semua sekutu yang tergabung akan ikut mengambil andil dan berperan aktif dalam menjalankan operasional perusahaan patungan tersebut. Jadi ini menunjukkan bahwa joint venture adalah bentuk kerjasama di mana setiap pihak memiliki kontribusi dan tanggung jawab yang nyata dalam mencapai tujuan bersama. Nah, dari sekian banyak sekutu yang mungkin terlibat, ada kalanya satu sekutu diberi mandat dan tanggung jawab lebih besar untuk mengelola operasional harian perusahaan. Eee, Sekutu inilah yang sering disebut sebagai managing partner. Nah, managing partner berfungsi sebagai motor penggerak utama, memastikan segala keputusan strategis dan operasional dapat terlaksana dengan efektif dan efisien, serta menjaga arah perusahaan sesuai dengan visi dan misi yang telah disepakati bersama oleh para sekutu. Lalu siapa saja atau entitas seperti apa yang bisa menjadi anggota dalam sebuah joint venture? Nah, berdasarkan bentuk hukumnya, anggota joint venture umumnya dapat berasal dari tiga kategori utama. Yang pertama adalah perseorangan, yang berarti seorang individu dapat menjadi sekutu dalam usaha patungan ini, mungkin karena memiliki keahlian khusus, modal, atau akses terhadap sumber daya tertentu. Yang kedua yaitu adalah persekutuan. Ini merujuk pada badan usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih dengan tujuan menjalankan bisnis bersama, seperti persekutuan perdata atau firma. Nah, sebuah persekutuan dapat bertindak sebagai satu entitas sekutu dalam joint venture, membawa kumpulan sumber daya atau keahlian dari para anggotanya. Yang terakhir yaitu yang paling umum dalam skala korporasi adalah perseroan terbatas atau PT. Banyak joint venture dibentuk oleh dua atau lebih PT yang bisa berasal dari latar belakang industri atau negara yang berbeda untuk menggabungkan kekuatan dalam sebuah proyek besar atau ekspansi. Selanjutnya, metode akuntansi joint venture. Untuk mengelola sebuah joint venture atau usaha patungan, aspek pencatatan keuangan atau akuntansi memegang peranan yang sangat penting untuk memastikan transparansi dan kesehatan finansial. Umumnya ada dua metode akuntansi utama yang dapat diterapkan dalam sebuah joint venture. Pemilihan metode ini biasanya disesuaikan dengan skala,
kompleksitas operasional, serta kesepakatan yang dibuat oleh para sekutu atau partner yang terlibat. Di sini ada dua metode, yaitu yang pertama metode akuntansi terpisah, yang kedua metode akuntansi tidak terpisah. Metode yang pertama adalah metode akuntansi terpisah. Sesuai dengan namanya, dalam metode ini joint venture diselenggarakan akuntansinya secara mandiri dan terpisah dari catatan keuangan masing-masing sekutunya. Pendekatan ini menyerupai akuntansi yang diterapkan pada sebuah persekutuan umum, di mana joint venture dianggap sebagai entitas bisnis tersendiri yang memiliki pembukuan independen. Untuk mendukung akuntansi terpisah ini, joint venture akan menggunakan berbagai rekening seperti aktiva untuk mencatat aset yang dimiliki, utang untuk mencatat kewajiban, modal untuk masing-masing sekutu, itu untuk mencatat kontribusi dan hak kepemilikan, serta rekening penghasilan dan biaya untuk melacak kinerja operasionalnya. Sebaliknya, metode kedua adalah metode akuntansi tidak terpisah. Berbeda dengan metode yang pertama, dalam pendekatan ini, joint venture tidak menyelenggarakan akuntansinya secara tersendiri. Akuntansi terhadap joint venture justru dicatat dan diselenggarakan oleh masing-masing sekutu atau partner yang terlibat dalam usaha patungan tersebut. Dalam praktiknya, pencatatan ini umumnya dibagi menjadi dua bagian. Satu bagian diselenggarakan oleh managing partner atau sekutu yang bertindak sebagai manajer joint venture, dan bagian lainnya diselenggarakan oleh managing partner atau sekutu biasa. Metode ini cenderung lebih sederhana karena tidak memerlukan pembentukan sistem akuntansi baru khusus untuk joint venture, melainkan mengintegrasikan transaksi joint venture ke dalam catatan keuangan masing-masing sekutu. Dalam joint venture juga tetap ada pembagian laba sesuai dengan perjanjian. Nah, metodenya ada berbagai macam metode yang bisa digunakan. Apa aja sih metodenya? Yang pertama itu ada laba dibagi sama. Metode ini di mana keuntungan atau kerugian dibagi rata di antara semua pihak dalam joint venture tanpa mempertimbangkan besar kecilnya kontribusi modal yang diberikan atau faktor lainnya. Lalu yang kedua itu ada laba dibagi dengan rasio tertentu. Nah, dalam metode ini, para pihak telah menyepakati rasio pembagian laba sebelumnya. Rasio ini bisa didasarkan pada negosiasi, tingkat resiko, faktor lainnya yang disepakati bersama. Lalu yang ketiga ada laba dibagi sesuai rasio modal. Pembagian laba ini didasarkan pada proporsi modal yang diinvestasikan oleh masing-masing pihak dalam joint venture. Pihak yang menginvestasikan modalnya lebih besar akan menerima pembagian laba yang lebih besar pula. Nah, sebaliknya kalau yang menginvestasikan modalnya kecil, maka laba yang diterima juga lebih kecil. Yang keempat itu ada laba dibagi dengan memperhitungkan bunga modal dan sisanya dibagi menurut metode 1, 2, dan 3. Metode ini mengakui adanya biaya atas penggunaan modal yang diinvestasikan. Nah, pertama dihitung dan dialokasikan bunga atas modal yang disetor masing-masing pihak. Lalu sisa labanya itu setelah pembayaran bunga, kemudian dibagi menggunakan salah satu metode dari metode 1, 2, dan 3. Lalu yang kelima, laba dibagi dengan memperhitungkan gaji dan bonus dan sisanya dibagi menurut cara 1, 2, dan 3. Metode ini mengakui kontribusi waktu, tenaga, gaji, keahlian daripada pihak. Nah, sebelum laba dibagi, dihitung dan dialokasikan gaji atau bonus kepada pihak-pihak yang terlibat aktif dan dalam operasional joint venture. Sisa laba tersebut kemudian dibagi menggunakan salah satu metode tadi, yang metode 1, 2, dan 3. Lalu yang terakhir itu ada laba dibagi dengan memperhitungkan bunga modal, gaji serta bonus, dan sisanya dibagi menurut cara 1, 2, dan 3. Sama seperti sebelumnya, yaitu pertama dihitung dan dialokasikan bunga atas modal yang disetor, serta gaji dan bonus kepada pihak-pihak yang berkontribusi. Lalu sisa labanya itu dialokasikan, kemudian dibagi menggunakan salah satu metode 1, 2, dan 3. Seperti itu.
Dalam metode ini, joint venture tidak menyelenggarakan akuntansi secara tersendiri. Akuntansi terhadap joint venture diselenggarakan oleh masing-masing sekutu. Nah, di dalam joint venture ini ada dua metode, yaitu diselenggarakan managing partner dan diselenggarakan oleh non-managing partner. Dalam slide ini kita akan membahas tentang diselenggarakan oleh managing partner. Pada dasarnya, managing partner akan menyelenggarakan rekening secara lengkap, yaitu rekening aktiva, utang, modal, pendapatan, dan biaya. Nah, rekening tersebut biasanya namanya diganti dengan rekening sekutu yang bersangkutan. Dengan demikian, rekening-rekening yang diselenggarakan managing partner itu meliputi aktiva joint venture, utang joint venture, rekening sekutu atau partner, dan yang terakhir rekening joint venture. Nah, yang pertama yaitu ada rekening aktiva joint venture, yaitu rekening ini menunjukkan semua aktiva joint venture yang ada di tangan managing partner. Lalu yang kedua, rekening utang joint venture, menunjukkan bahwa semua utang joint venture, rekening ini akan didebit kalau berkurang dan dikredit kalau bertambah. Yang ketiga ada rekening sekutu, di mana rekening masing-masing partner hanya akan menyelenggarakan rekening sekutu untuk partner yang lain. Jadi, managing partner hanya akan menyelenggarakan rekening sekutu untuk non-managing partner. Lalu yang terakhir itu ada rekening joint venture. Rekening ini merupakan gabungan dari rekening pendapatan dan biaya. Jadi, rekening ini didebit dengan biaya dan dikredit dengan pendapatan. Seperti itu. 2. Non-managing partner. Non-managing partner ini hanya menyelenggarakan dua macam rekening. Yang pertama, rekening joint venture, dan yang kedua, rekening sekutu atau rekening partner. Untuk rekening joint venture itu sendiri, pemakaian rekening ini sama dengan pemakaian rekening joint venture yang diselenggarakan oleh managing partner, yaitu didebit dengan biaya dan dikredit dengan pendapatan. Sehingga saldonya menunjukkan laba atau rugi, yaitu saldo debit menunjukkan rugi dan saldo kredit menunjukkan laba. Dan untuk rekening sekutu atau rekening partner, rekening modal yang diselenggarakan oleh non-managing partner yaitu ada dua. Yang pertama, rekening managing partner, pendebitan dilakukan apabila terjadi transaksi yang berakibat aktiva joint venture bertambah, utang joint venture berkurang, dan modal atau managing partner berkurang. Yang kedua, rekening non-managing partner, rekening yang bersaldo debit, rekening managing partner, rekening yang bersaldo kredit, rekening joint venture. Selanjutnya, contoh soal joint venture. Tuan A, Tuan B, dan Tuan C membuat usaha patungan dalam usaha capling tanah. Transaksi yang terjadi ialah sebagai berikut. Yang pertama, Tuan A menyerahkan tanah dengan nilai yang disetujui sebesar $100.000 dengan harga pokok $75.000. Yang kedua, Tuan B menyelesaikan pemetakan, perbaikan lain-lain sebesar $60.000. Ketiga, Tuan C menyerahkan kepada Tuan A atau sebagai managing partner sebesar $40.000. Yang keempat, Tuan A membayar iklan dan lain-lain sebesar $37.500. Yang kelima, capling tanah terjual total $250.000 dengan rincian $50.000 secara tunai dan sisanya wesel. Yang keenam, wesel tagih dijual dengan diskon 10%. Yang ketujuh, perhitungan laba bersih dan distribusi komisi Tuan A sebesar $5.000 karena Tuan A sebagai penagih partner. Ke-8, pembagi Tuan A dibanding Tuan B dibanding Tuan C yaitu 10/6 dibanding 4. Ke-9, pembagian kas oleh Tuan A kepada anggota yaitu $250 dikurangi $100.000 ditambah $60.000 ditambah $37.500 ditambah $20.000 sama dengan $32.500. Selanjutnya menjawab pertanyaan sebelumnya menggunakan metode terpisah. Untuk menjawab soal melakukan pemisahan pembukuan seperti buku A untuk Tuan A atau sebagai manager partner.
buku B untuk Tuan B, dan buku C untuk Tuan C. Untuk transaksi yang pertama, yaitu berkaitan dengan penyerahan tanah yang disetujui $100.000 dengan harga pokok $75.000. Transaksi yang kedua terkait dengan penyesuaian pemetakan perbaikan lain sebesar $60.000. Untuk transaksi yang ketiga, ialah Tuan C menyerahkan kepada Tuan A atas aset sebagai manajer motor sebesar $40.000. Untuk transaksi yang kelima, capling tanah terjual total $250.000 dengan rincian $50.000 secara tunai dan sisanya secara wesel. Sisa wesel tagih sebesar $200.000. Untuk transaksi yang keenam, 10% dari wesel tagih yang dijual sebesar $20.000. Untuk transaksi yang ketujuh terkait dengan perhitungan laba bersih dan distribusi komisi Tuan A sebesar $5.000. Untuk transaksi yang ke-8 terkait pembagian rasio Tuan A, Tuan B, dan Tuan C, yaitu 10:6 dengan jurnal yang didapatkan sebagai berikut.